welcome back to Sekolah Minggu di Udara bareng Kak Vita. Apa kabar teman-teman semua? Wah, teman-teman sudah pulang liburan kan? Sudah masuk sekolah? Sudah dong harusnya. Nah teman-teman, semoga semuanya terus dalam keadaan sehat-sehat, diberkati Tuhan dan selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah teman-teman sudah siap untuk sama-sama memuji Tuhan? Untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, untuk sama-sama melakukan aktivitas. Pastinya sudah siap. Kalau begitu, yuk kita mulai di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Terima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah setiap kami, pimpin kami, berkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan. Semangat ya. Oke. Shalom teman-teman, kita bersyukur ada damai sejahtera yang Tuhan sudah berikan. Adalah damai sejahtera di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, damai sejahtera di hatiku. 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 Puji Tuhan. Teman-teman, kita mau terus memuji Tuhan ya. Harus semangat memuji Tuhannya. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman, bagaimana? Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Kita mau siapkan hati ya, kita bersama-sama mau belajar tentang firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Ayo sikap doa semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan telah menyertai kami. Kami sudah memberikan setiap pujian kami kepada Tuhan, persembahan kami bagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap untuk bersama-sama belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami, tolong kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, amin. Oke teman-teman, judul cerita kita pada hari ini adalah ucapan bahagia yang ketujuh dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, luar biasa. Nah, cara yang bisa teman-teman lakukan atau kita semua lakukan itu apa ya? Bagaimana ya Kak Desi? Nah, teman-teman bisa dengarkan cerita firman Tuhan ini dengan baik ya. Nah, yang pertama nih teman-teman. Teman-teman bisa mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar berikut ini ya. Teman-teman perhatikan dengan baik. Setelah itu Kak Desi punya pertanyaan. Oke, nah gambar apa tuh yang teman-teman lihat? Ayo. Ya, betul sekali. Gambar dua anak yang sedang berkelahi. Nah,
Kira-kira apa ya yang menyebabkan mereka berkelahi ya? Iya, semuanya betul yang teman-teman sebutkan. Mungkin mereka berebut mainan atau perkelahian ini dimulai dengan adu mulut karena anak yang satu menghina anak yang lain. Kemudian yang dihina tidak terima, lalu terjadilah perkelahian. Penghinaan mungkin dilontarkan kepada anak yang tadi karena anak yang tadi mungkin memiliki tubuh yang cacat atau seperti apa. Nah, itu yang mungkin mengawali perkelahian mereka. Nah, atau ada hal lain yang menyebabkan perkelahian itu. Mungkin karena kesenggol atau tidak sengaja kesandung, atau ada banyak lagi yang bisa menyebabkan perkelahian ya teman-teman. Nah, kalau pada saat kedua anak ini berkelahi, lalu teman-teman ada di situ. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan? Apakah teman-teman ikut bersorak atau ayo siapa yang menang? Jadi ngomporin biar makin seru itu perkelahiannya. Atau pilihan keduanya, teman-teman langsung pergi. Mereka berkelahi, yuk pergi yuk. Kan bukan urusan kita, nanti terlibat atau bagaimana. Atau pilihan ketiga, teman-teman datang ke tengah-tengah dua anak ini terus meleraikan mereka. Ayo, pilihan mana yang teman-teman pilih? Nah, kalau teman-teman mau menerapkan apa yang diajarkan ayat hafalan kita hari ini, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka teman-teman akan datang ke tengah kedua anak yang sedang berkelahi dan melerai mereka. Berarti pilihan keberapa teman-teman? Ketiga. Nah, apa yang dilakukan ini sudah baik, tapi tidak cukup sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Teman-teman harus meminta mereka meminta maaf. Nah, bertanya dulu, ini kenapa bisa berkelahi? Tadi permasalahannya seperti apa? Nah, yang salah bisa meminta maaf. Nah, itu teman-teman. Nah, akan lebih baik lagi kalau teman-teman juga mendoakan mereka agar damai sejahtera Tuhan itu ada dalam hati mereka, sehingga mereka tidak marahan lagi, tapi mau saling berdamai satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang pertama ya. Nah, yang kedua itu apa ya? Yang kedua itu tetap tenang, walaupun teman-teman dihina atau diejek. Nah, Kak Desi mau tanya dulu, bagaimana reaksi teman-teman kalau teman-teman diejek, dijelek-jelekin, diomongin sama teman yang ada di sekolah maupun dimanapun? Nah, bagaimana? Atau diganggu atau diremehkan? Itu bagaimana reaksi teman-teman? Apakah teman-teman akan membalas dengan caci maki atau marah kepada mereka? Nah, biasanya seperti apa yang akan dilakukan? Nah, jawabannya teman-teman sendiri yang bisa menjawabnya ya. Nah, kalau demikian halnya, teman-teman belum bisa mempraktekkan ayat yang ada dalam Matius pasal 5 ayat 9 ini. Memang kalau kita dihina, diejek, diremehkan, itu mungkin hati kita jadi tidak enak ya, jadi marah, jadi bagaimana, tidak enak sekali. Tapi waktu kita dihina dan sebagainya, hal yang harus kita lakukan itu adalah kita berdoa kepada Tuhan agar damai sejahtera Allah akan memenuhi hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita diisi dengan damai sejahtera yang dari Tuhan, maka ejekan dan hinaan yang dilontarkan oleh teman tidak akan mempengaruhi hati dan pikiran kita, teman-teman. Kita akan bisa tersenyum bahagia kepada teman tersebut. Bahkan kita bisa mengampuni mereka karena kita sudah meminta damai sejahtera dari Tuhan memenuhi. Sudah penuh dengan damai sejahtera. Dan pada akhirnya hinaan atau caci maki yang dilakukan oleh teman kita tidak akan mempengaruhi sama sekali karena hati kita sudah dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Nah, ada yang selanjutnya teman-teman. Itu apa? Teman-teman bisa menceritakan tentang damai sejahtera yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Seperti apa ya? Kalau kita sudah meminta Tuhan Yesus menyucikan hati kita, dan kalau teman-teman sudah mengundang Tuhan Yesus berdiam di dalam hati kita, maka Tuhan Yesus juga akan memberikan damai sejahteranya dan memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga walaupun teman-teman diejek atau dihina, teman-teman tetap tenang, bisa tersenyum, bisa tetap menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Dengan demikian, teman-teman bisa menjadi saksi yang akan membuat orang sekitar melihatnya ingin menjadi atau memiliki hati yang tenang dan juga tetap tersenyum. Wah, dia tetap tenang ya, walaupun dihina ataupun diejek. Nah, mungkin ada pertanyaan itu dari teman-teman, kok kamu tetap diam sih? Kok kamu nggak balas sih? Kok kamu tetap senyum walaupun kamu diejek? Nah, ini tuh adalah kesempatan yang indah yang kalian bisa gunakan untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang memiliki damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh siapapun atau oleh situasi apapun. Karena damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah bersifat kekal, tidak mudah tergoyahkan. Wah, luar biasa. Tapi kita itu tadi teman-teman harus berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dan Tuhan akan memberikannya. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Siapa di antara teman-teman yang mau menjadi pembawa damai? Ayo angkat tangan. Pasti semuanya mau ya. Kak Desi juga mau teman-teman. Nah mungkin selama ini teman-teman kalau misalnya ada yang berbuat jahat kepada teman-teman, teman-teman langsung membalas. Ada yang mencaci maki, teman-teman caci maki lagi. Nah ada yang mengganggu, teman-teman ganggu lagi. Nah Tuhan Yesus mengajarkan kita agar kita menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang harus bisa membalas kejahatan itu dengan kebaikan, dengan kasih. Nah, dengan demikian kita disebut anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita belum bisa mempraktikkan hal ini, maka kita menjadi anak-anak siapa? Ayo. Anak-anak siapa? Tentunya bukan menjadi anak-anak Tuhan ya. Nah, teman-teman, pada waktu Tuhan Yesus disiksa, diberi mahkota duri, dipukul, diludahi, dihina, dan pada akhirnya dipaku di kayu salib, apakah Tuhan Yesus membalas dengan perlakuan yang sama atau marah kepada mereka? Tidak dong ya, tidak. Tuhan Yesus bahkan menaikkan doa yang luar biasa mulia. Tuhan Yesus pada waktu itu, pada saat tergantung di kayu salib, pada saat kesakitan dia berdoa. Doanya ada di dalam Lukas pasal 23 ayat 34a. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, luar biasa. Yesus menaikkan doa yang amat mulia dan indah. Yesus memohon pengampunan bagi orang-orang yang sudah menyakiti dan menyalibkan Tuhan Yesus. Ini perlu kita tiru ya teman-teman. Dengan demikian kita bisa disebut anak-anak Tuhan karena kita mau meniru apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan pada waktu dia disakiti, dihina, bahkan disalibkan. Wah, luar biasa ya, Tuhan Yesus itu adalah teladan yang luar biasa untuk kita. Karena dia membalas kejahatan dengan kasih yang begitu besar. Luar biasa. Oke teman-teman. Firman Tuhan kita hari ini sudah selesai. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di dalam Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang begitu indah yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau menjadi saksi bagi Tuhan, membawa damai sejahtera di manapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan pada hari ini. Kami bersyukur dan ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Puji Tuhan. Nah, kira-kira apa yang teman-teman dapat dari firman Tuhan kita minggu ini?
Betul sekali, wah luar biasa teman-teman mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Nah, kalau hari ini Kak Kesia belajar bahwa kita harus menjadi pembawa damai ya teman-teman. Jadi dimanapun kita berada, teman-teman kita akan merasa nyaman. Asik gitu karena kita selalu membawa suasana keakraban, sukacita, dan damai sejahtera. Wah, luar biasa. Teman-teman mau kan jadi anak-anak pembawa damai? Wah, pastinya mau. Puji Tuhan. Oke teman-teman, jadi yuk kita mau terus lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Hai teman-teman, yuk sama-sama mengerjakan aktivitas. Jika ada temanmu yang sedang berkelahi, apa yang teman-teman lakukan ya? Nah, teman-teman bisa tulis atau jawab responmu di sini ya. Lalu, jika ada temanmu yang sukanya membuli, bagaimana sikap teman-teman? Atau jika ada temanmu yang sukanya menghina atau menggosipi, segera kirimkan jawabanmu ya teman-teman. Ditunggu, God bless you. Seperti itu teman-teman. Nah, bisa kan mengerjakan? Sudah selesai mengerjakan aktivitasnya? Nah, kalau gitu jangan lupa kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke teman-teman? Ya, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.